Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasi, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Kendal, nggak lupa singgah ke Kediri. Karena saya tidak terkenal, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rido Perkasa Bukit. Saya kerap dipanggil Bukit. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Nah, dengan mata kuliah analisis numerik dengan topik deret. Nah, kita masuk ke slide 2. Tujuan pembelajaran. Pada slide ini terdapat tujuan pembelajaran dari materi deret. Tujuan pertama yaitu memahami pengertian dasar deret. Jadi kita akan mempelajari apa itu deret dan bagaimana konsep dasarnya dalam matematika. Kemudian, kita juga akan mengetahui jenis-jenis deret, khususnya deret aritmatika dan deret geometri yang paling sering digunakan. Selain itu, kita akan memahami konsep konvergen dan divergen pada deret tak hingga. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui penerapan deret dalam analisis numerik, terutama pada bidang teknik dan komputasi. Kita masuk ke slide 3, peta konsep. Pada slide ini ditampilkan pada peta konsep materi deret. Dari peta konsep tersebut dapat dilihat bahwa pembahasan dimulai dari pengertian deret, kemudian dibagi menjadi deret aritmatika dan deret geometri. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai deret geometri tak hingga yang berhubungan dengan konsep konvergen dan divergen. Peta konsep ini membantu kita memahami hubungan antara materi sehingga pembahasan menjadi lebih terstruktur. Kita masuk ke slide 4. Nah, kita masuk ke deret, teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke pengertian deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Banyak orang sering tertukar antara baris dan deret. Barisan hanya merupakan urutan angka, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari angka-angka tersebut. Nah, contohnya itu seperti 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Jika semuanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 40. Pada slide ini juga terdapat rumus deret aritmatika dan deret geometri. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung jumlah seluruh suku secara cepat tanpa perlu menjumlahkan satu per satu. Nah, di bagian keterangan, itu Sn adalah jumlah deret, A adalah suku pertama, N adalah jumlah suku, B adalah beda, dan R adalah resiko. Nah, ini harus dihafalin teman-teman semua karena ini penting banget biar kita bisa menghitung penjumlahan dengan cepat. Dalam analisis numerik, penggunaan rumus sangat penting karena membantu mempercepat proses perhitungan. Nah, kita masuk ke slide 5. Contoh soal deret aritmatika dan geometri. Pada slide ini, terdapat contoh soal deret aritmatika dan deret geometri. Untuk soal pertama, merupakan deret aritmatika. Kita dapat mengetahui karena setiap suku memiliki selisih yang tetap. Contohnya seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Setelah diketahui bahwa itu deret aritmatika, maka digunakan rumus jumlah deret aritmatika untuk mencari hasil akhirnya. Kemudian, pada bagian kanan terdapat contoh deret geometri. Deret geometri memiliki rasio atau perbandingan tetap antar suku. Contohnya 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Setiap angka selalu dikalikan 2 untuk mendapatkan angka berikutnya. Karena memiliki rasio tetap, maka digunakan rumus deret geometri. Dari contoh soal ini, kita dapat melihat perbedaan utama antara deret aritmatika dan geometri. Deret aritmatika menggunakan selisih tetap, sedangkan deret geometri menggunakan rasio tetap. Nah, jadi selisih tetap dan rasio tetap nggak boleh salah ya teman-teman semua. Kita masuk ke slide 6. Deret tak hingga. Nah, ini yang berbeda teman-teman semua. Pada slide ini dibahas mengenai deret geometri tak hingga. Deret tak hingga adalah penjumlahan suku-suku yang jumlahnya tidak terbatas atau terus berlanjut tanpa akhir, atau yang biasa disebut infinity. Dalam deret tak hingga terdapat dua kemungkinan, yaitu konvergen atau divergen. Konvergen terjadi jika nilai rasio berada di antara negatif 1 dan 1, sehingga hasil deret mendekati suatu nilai tertentu. Sedangkan divergen terjadi jika nilai rasio lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari negatif 1, sehingga nilainya tidak memiliki batas. Konsep ini sangat penting dalam analisis numerik karena menentukan apakah suatu deret dapat digunakan untuk pendekatan matematika atau tidak. Nah, slide 7, kita akan melihat contoh soal barisan konvergen. Pada slide ini terdapat contoh soal deret tak hingga yang bersifat konvergen. Barisan yang diberikan adalah 1, 1/2 atau setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Jika diperhatikan, setiap suku dibagi 2 sehingga memiliki rasio setengah. Karena nilai rasionya berada di antara negatif dan
Karena nilai rasio berada di antara negatif 1 dan 1, maka deret ini termasuk konvergen. Setelah dimasukkan ke rumus deret tak hingga, diperoleh hasilnya 2. Artinya, walaupun jumlah sukunya terus bertambah tanpa batas, hasil akhirnya tetap mendekati angka 2. Ini merupakan salah satu contoh penting dalam analisis numerik mengenai konsep limit pada deret. Berikutnya kita masuk ke slide 8. Konvergen dan divergen. Pada slide ini dijelaskan kembali mengenai perbedaan deret konvergen dan divergen. Deret konvergen adalah deret yang nilainya mendekati suatu angka tertentu dan memiliki limit. Contohnya 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, dan ditambah seperlapan, dan seterusnya. Hasilnya akan terus mendekati angka 2. Sedangkan deret divergen adalah deret yang tidak memiliki limit tertentu. Contohnya 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. Nilainya akan terus membesar tanpa batas. Dalam analisis numerik, konsep ini penting karena tidak semua deret dapat digunakan dalam pendekatan matematika. Berikutnya kita masuk ke slide 9, kelebihan dan kekurangan. Pada slide ini dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan deret. Kelebihannya yaitu mempermudah perhitungan kompleks, digunakan dalam komputasi numerik, serta membantu pendekatan matematika. Karena itu, banyak deret banyak digunakan dalam program komputer dan simulasi teknik. Namun, deret juga memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Salah satunya dapat terjadi error pembulatan, terutama pada perhitungan komputer dengan angka desimal yang panjang. Selain itu, tidak semua deret bersifat konvergen, sehingga beberapa metode numerik dapat menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian tinggi dalam penggunaan deret pada perhitungan numerik. Kita masuk ke slide 10, slide kesimpulan. Sebagai kesimpulan, deret merupakan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Jenis utama deret yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Dalam analisis numerik, deret digunakan untuk membantu berbagai perhitungan matematika dan komputasi. Selain itu, deret juga banyak diterapkan dalam bidang teknik mesin dan simulasi numerik. Nah, kita masuk ke slide 11, penutup. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada presentasi kali ini. Seperti kata pepatah Cina, ketika kamu bertanya karena kamu tidak tahu, kamu hanya akan kelihatan bodoh 5 menit. Tapi ketika kamu tidak bertanya, maka kamu akan bodoh selama-lamanya. Yang mau nanya nanti bisa ditanya di kolom komentar, nanti aku jawab salah satu. Kalau kalian nggak nanya, berarti aku anggap udah paham, oke? Karena tadi aku buka pakai pantun, aku tutup pakai pantun lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.